berbagai tipe dan jenisnya, seperti jatuhnya bebatuan atau segumpalan besar tanah. Penyebab tanah longsor. Secara umum, terdapat dua faktor penyebab tanah longsor, yakni faktor pendorong dan faktor pengumum. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tersebut berat. Contoh penyebab tanah longsor. 1. Tingginya curah hujan. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan membelah dan membentuk logam pecah-pecah atau pori-pori. Hal ini berakibat terjadinya keretakan pada tanah tersebut. 2. Erosi. Erosi adalah salah satu faktor penyebab tanah longsor. Erosi disebabkan oleh aliran permukaan atau air hujan, sungai atau lubang laut yang menggerus lereng hingga bertambah curam. 3. Gempa bumi. Gempa bumi menimbulkan tekanan pada partikel-partikel dan bidang lemah pada massa batuan serta tanah. Oleh sebab itu, gempa bumi dapat menjadi faktor penyebab tanah longsor. 4. Gunung berapi. Gunung berapi dapat menciptakan simpanan debu yang lengkap, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Tanah longsor yang disebabkan oleh gunung berapi juga dapat mengandung air vulkanik, panas, dan lahar dari letusan. 5. Hutan gundul. Hutan yang terdiri dari pepohonan merupakan salah satu cara mencegah banjir, sebab air akan tersimpan dahulu di akar pohon sehingga tanah tetap kokoh. Namun, apabila suatu daerah terutama yang berupa lereng atau tebing memiliki hutan yang gundul, maka akan berdampak pada struktur tanah yang longgar karena tidak memiliki penahanan. Juga air tidak memiliki daerah resapan. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Ada lahan pertanian di lereng. Penyebab tanah longsor selanjutnya ialah keberadaan lahan pertanian di lereng pegunungan. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang belum akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat. Jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi, longsoran rotasi, runtuhan batu, rayapan tanah, penggerak blok, dan aliran bahan rongkakan. Longsor translasi adalah gerakan massa bebatuan dan tanah di tebing dengan bidang gelincir rata atau bergelombang landai. Longsoran rotasi adalah gerakan massa tanah dan bebatuan pada bidang cekung. Pada bidang cekung ini yang terkena longsoran akan mengakibatkan hal yang sangat berbahaya, apalagi jika ada permukiman di atasnya akan menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga adalah runtuhan batu. Batuan atau material yang bergerak ke bawah secara bebas biasanya terjadi di lereng terjal yang ada di sekitar adalah rayapan tanah. Jenis longsoran yang bergerak lamban dan lama biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retakan mulai perlahan ke arah bawah. Yang kelima adalah penggerak blok atau longsoran translasi. Blok batu adalah perpindahan batuan pada bidang gelincir rata atau lurus. Yang keenam adalah aliran bahan rombakan. Massa tanah bergerak didorong oleh air sehingga kecepatan longsoran tergantung pada volume air, tekanan air, dan seberapa miringnya lereng. Dapat diamati pada daerah aliran sungai yang ada di sekitar gunung berapi saat berlangsuran longsor lahar dingin. Dampak bencana tanah longsor bagi kehidupan dan lingkungan. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor terjadi pada wilayah yang padat akan penduduk, maka korban jiwa akan semakin banyak. Dampak terhadap kehidupan yaitu bencana longsor banyak menelan korban jiwa, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya, kerusakan bangunan-bangunan, dan menyebabkan kerugian secara ekonomi, serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. Baliknya dong, entot. Adapun dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor yaitu sebagai berikut. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Terganggunya keseimbangan ekosistem, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air di bawah tanah menipis.
dan terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Mitigasi atau tindakan bencana longsor. 1. Tindakan sebelum terjadi tanah longsor. Waspada curah hujan yang tinggi, persiapkan dukungan logistik, simak berita dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. 2. Tindakan saat terjadi tanah longsor. Apabila di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Apabila di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan sisi lebih atau tanah yang mengalami longsor. Tindakan sudah terjadi tanah longsor. Jangan segera kembali ke rumah, perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Apabila diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan. Perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah. Apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Kesimpulan, tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Tanah longsor terjadi karena gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng yang terjadi karena penggerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Seperti yang dijelaskan di atas, bencana longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, permukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya.